Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Landasan Pengelolaan dan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aspi Nuril Asifa dengan NIM 230601115 dari kelas B1 PGSD 2023 non-reguler. Di sini saya akan memilih 3 studi kasus yang telah ditugaskan oleh Bapak, yaitu saya memilih nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Nah, untuk yang pertama, studi kasus nomor 1 yaitu sebuah sekolah swasta di kota Cimahi ingin menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengurangi standar akademik nasional. Untuk tugas proyeknya, analisislah landasan filosofis dan praktis yang diperlukan untuk mengelola kurikulum yang menggabungkan kurikulum merdeka dengan mata pelajaran lokal, misalnya budaya Sunda atau batik. Buatlah rancangan program pengembangan kurikulum termasuk metode evaluasi untuk memastikan integrasi ini efektif dan tidak membebani siswa. Nah, untuk sekolah swasta di Cimahi ini yang ingin mengintegrasikan kearifan lokal seperti budaya Sunda atau budaya batik ke dalam kurikulum merdeka tanpa mengorbankan standar akademik nasional. Ada 2 analisis landasan yaitu landasan filosofis dan praktis serta rancangan program pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, landasan filosofisnya, kurikulum merdeka itu berlandaskan pada 2 aliran, yaitu humanisme dan progresivisme. Nah, untuk humanisme ini menekankan pengembangan potensi peserta didik secara holistik, termasuk nilai budaya lokal sebagai pembentuk karakter kepada siswa. Lalu yang nomor 2-nya progresivisme, yaitu memandang pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti praktik batik atau budaya Sunda. Nah, budaya Sunda ini ada seperti permainan-permainan tradisional, kesenian tradisional Sunda sebagai metode efektif untuk internalisasi nilai. Nah, integrasi kearifan lokal ini sejalan dengan gerakan profil pelajar Pancasila khususnya pada pilar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia serta bergotong royong. Nah, yang kedua, landasan praktisnya berdasarkan Permendikbud nomor 79 tahun 2014, pengembangan muatan lokal dalam kurikulum merdeka ini dapat mengikuti prinsip yang pertama, kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, jadi sebelum memulai pengembangan muatan lokal ini, seorang guru itu harus mengetahui dan dapat menyesuaikan bagaimana tahapan-tahapan pada perkembangan peserta didik. Yang kedua, keutuhan integrasi dengan mata pelajaran lain atau proyek P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya nih, budaya Sunda ini diintegrasikan melalui mata pelajaran seperti seni budaya, contohnya menari, musik, atau bahkan bahasa daerah. Nah, batik diajarkan dalam mata pelajaran prakarya dengan pendekatan proyek. Jadi pada saat pengerjaan proyek ini, peserta didik ini diajarkan bagaimana cara membuat batik, bagaimana cara menggunakan penulisan batik, teknik-teknik batik itu apa saja. Nah, yang selanjutnya ada rancangan program pengembangan kurikulum. Untuk tahap yang pertama yaitu analisis dulu kebutuhan. Kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk merancang program pengembangan kurikulum ini? Yang pertama, bentuk tim pengembang kurikulum. Nah, tim kurikulum ini yang pertama, bentuk tim pengembang kurikulum. Nah, tim pengembang kurikulum ini yaitu warga yang berada di sekolah seperti guru, ahli budaya lokal, perwakilan masyarakat. Lalu yang kedua, identifikasi kearifan lokal yang relevan. Contohnya batik Cimahi atau tradisi Sunda.
melalui wawancara dengan tokoh adat dan juga observasi ke lapangan. Tahap yang kedua ada desain integrasi. Nah, untuk desain integrasi ini menggunakan strategi integrasi ya. Yang pertama itu sisipkan konten lokal ke pelajaran intrakurikuler. Contohnya batik dalam pelajaran prakarya, lalu membuat proyek tematik. Lalu membuat proyek tematik seperti kearifan Sunda dengan eksplorasi kepada busana adat atau bahkan busana yang bercorakan batik. Lalu yang selanjutnya, sediakan kelas pilihan untuk membatik atau angklung, dan juga bisa dilaksanakan dengan melakukan ekstrakurikuler agar peserta didik itu lebih minat untuk mengikuti budaya-budaya Sunda. Tahap ketiga yaitu implementasi. Yang pertama, pelatihan guru seperti workshop atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama bersama praktisi budaya untuk metode pembelajaran yang kontekstual. Lalu sumber dayanya yaitu dengan mengembangkan modul yang berbasis kearifan lokal seperti panduan membatik dengan dukungan dinas pendidikan setempat. Nah, untuk metode evaluasinya, untuk memastikan efektivitas tanpa membebani siswa, yang pertama evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini yaitu observasi partisipasi dalam proyek P5 menggunakan rubrik atau kreativitas desain batik, lalu jurnal refleksi siswa untuk menilai pemahaman nilai budaya. Yang kedua, evaluasi hasil. Nah, untuk evaluasi hasil ini asesmen sumatif melalui portofolio seperti karya batik atau presentasi budaya. Lalu yang selanjutnya itu pemantauan beban tugas dengan survei berkala kepada siswa dan juga orang tua. Untuk evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi program. Bandingkan nilai akademik nasional sebelum dan sesudah integrasi untuk memastikan standar tidak turun. Lalu ukur peningkatan karakter melalui indikator profil pelajar Pancasila sebagai sikap menghargai budaya. Nah, jadi integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum Merdeka ini memerlukan pendekatan yang berbasis filosofi humanisme dan progresivisme, juga desain praktis yang terstruktur dengan rancangan bertahap, alokasi waktu proporsional, dan evaluasi multidimensi seperti di Cimahi dapat mencapai keseimbangan antara penguatan budaya lokal dan bahkan pencapaian akademik nasional. Studi kasus yang kedua yaitu mengenai landasan dan pengelolaan peserta didik. Sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Untuk soal proyeknya, jelaskan landasan psikologis dan sosial yang harus menjadi dasar pengelolaan peserta didik di madrasah tersebut. Rancanglah sistem layanan peserta didik yang holistik, termasuk program bimbingan dan konseling, serta strategi adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa tersebut. Nah, untuk landasan psikologis dan sosial pengelolaan peserta didik di madrasah, itu saya akan memaparkan yang pertama landasan psikologisnya. Nah, pengelolaan peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Hal ini mencakup pemahaman tentang tahapan perkembangan anak, perbedaan individu, motivasi belajar, serta kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh sebagian siswa. Guru itu perlu mengenali karakteristik setiap peserta didik agar proses pembelajaran dapat disesuaikan sehingga potensi mereka berkembang dengan optimal. Teori belajar yang relevan seperti behavioristik, kognitivisme, humanistik, dan konstruktivisme menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang adaptif dan inklusif.
Lalu untuk landasan yang kedua yaitu landasan sosial, pengelolaan peserta didik juga harus mempertimbangkan faktor sosialnya seperti latar belakang keluarga, budaya, ekonomi, dan interaksi sosial di dalam maupun di luar madrasah. Nah, landasan sosiologis membantu sekolah memahami keberagaman, membangun lingkungan yang inklusif, serta mengembangkan keterampilan sosial dan empati siswa. Untuk keterlibatan orang tua dan komunitas sangatlah penting untuk mendukung proses pendidikan, terutama bagi siswa dengan kebutuhan belajar khusus atau dari keluarga yang kurang mampu. Untuk rancangan sistem layanan peserta didik yang holistik, yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk layanan bimbingan dan konseling ini yang pertama, menyediakan konselor atau guru BK yang terlatih untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, bahkan karir. Nah, yang kedua, mengadakan sesi konseling individual dan kelompok secara rutin untuk mendeteksi dini masalah mana nih yang membutuhkan dukungan psikologis. Lalu, yang ketiga, yaitu melibatkan orang tua dalam proses bimbingan, terutama untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau masalah sosial ekonomi. Yang kedua, adaptasi kurikulum. Untuk adaptasi kurikulum, poin yang pertama, menerapkan prinsip diferensiasi pembelajaran. Nah, seperti materi, metode, dan penilaian itu harus disesuaikan dengan kemampuan, minat, kebutuhan siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu harus sangat diperhatikan. Yang kedua, menyusun Individualized Education Program atau IEP bagi siswa yang berkebutuhan khusus dengan melibatkan guru, orang tua, dan juga tenaga ahli terkait untuk membantu proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan semua siswa. Nah, yang nomor 3, program pengembangan karakter dan sosial. Untuk poin pertamanya yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama. Jadi peserta didik juga sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung pengembangan terhadap keterampilan sosialnya, kepercayaan dirinya, lalu kerjasama, gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu poin yang keduanya, membentuk kelompok belajar heterogen agar siswa dari berbagai latar belakang dapat saling belajar dan menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan itu karena sekolah-sekolah yang berkurikulum merdeka itu menggunakan penggabungan dari sekolah inklusif, maka dari itu seorang guru itu harus bisa menyesuaikan atau menyetarakan bagaimana agar siswa itu dapat mengsamaratakan antara siswa yang inklusif dan yang reguler. Nah, lalu yang selanjutnya itu menyelenggarakan pelatihan anti-bullying dan pendidikan inklusif untuk seluruh warga madrasah. Lalu nomor 4, dukungan akademik dan sosial ekonomi. Nah, poin yang pertama yaitu menyediakan program remedial dan pengayaan bagi siswa yang membutuhkan. Karena tidak semua kemampuan siswa itu sama ya, maka jika ada siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM, maka lakukanlah remedial dan pengayaan bagi siswa yang membutuhkan. Lalu nomor poin yang kedua, mengupayakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bekerja sama dengan lembaga sosial dan juga pemerintahan daerah. Lalu yang poin ketiga, membuka akses layanan kesehatan dasar dan gizi untuk siswa yang membutuhkan. Nah, karena sekarang ada program makan bergizi gratis, maka akses layanan kesehatan dasar dan gizi ini sudah bisa terimplementasikan kepada sekolah-sekolah. Untuk strategi implementasinya, yang pertama yaitu melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Nah, untuk
melakukan pengukuran awal ini memetakan kebutuhan dan potensi setiap siswa, karena kita itu harus mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa akan kemampuannya. Lalu yang kedua, mengadakan pelatihan guru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penanganan siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun jejaring dengan lembaga sosial, psikolog, dan dinas pendidikan untuk mendukung layanan siswa secara berkelanjutan. Nah, jadi dari semua yang telah saya paparkan, dengan landasan psikologis dan sosial yang kuat serta sistem layanan holistik, madrasah itu dapat mengelola peserta didik secara adil, efektif, dan inklusif sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya tanpa terkendala oleh latar belakang, sosial ekonomi, bahkan kebutuhan khusus. Untuk studi kasus nomor 4 yaitu mengenai landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Studi kasusnya yaitu sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Untuk soal proyeknya, dengan mempertimbangkan landasan pengelolaan fasilitas, berikan analisis kondisi fasilitas yang ada. Rencanakan program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti mengubah taman sekolah menjadi lab alam atau menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk analisis kondisi di fasilitas sekolahnya, sekolah menengah di daerah terpencil dengan gedung tua dan fasilitas minim menghadapi tantangan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana nasional yang mencakup ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, tempat bermain, dan fasilitas pendukung lain. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan juga efektivitas pembelajaran. Namun, standar pengelolaan pendidikan menekankan pentingnya perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi secara sistematis untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada, termasuk memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, sekolah juga wajib membuat analisis kebutuhan fasilitas, pemetaan kondisi, dan rencana pemenuhan yang realistis sesuai kemampuan dan potensi lingkungan sekitar. Nah, untuk rencana program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang pertama, pemetaan dan analisis kebutuhan, seperti membentuk tim evaluasi fasilitas untuk mendata kondisi ruang kelas, taman, ruang baca, dan aset lainnya secara berkala. Dan juga mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dioptimalkan seperti lahan kosong, bahan daur ulang, atau keterlibatan masyarakat sekitar. Yang kedua, inovasi pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, lab alam di taman sekolah contohnya seperti mengubah taman menjadi lab alam dengan menanam tanaman lokal, membuat petak percobaan dan tempat observasi ekosistem sederhana dengan melibatkan siswa dan guru dalam perawatan serta pembelajaran yang berbasis proyek ini. Lalu membuat ruang baca dari bahan daur ulang seperti membuat rak buku, meja, dan kursi dari kayu bekas, ban bekas, atau material sisa bangunan. Dan juga mengajak komunitas lokal, orang tua, dan siswa untuk menyumbang buku dan membantu proses pembangunan. Lalu yang selanjutnya yaitu kelas terbuka atau gazebo, yaitu dengan memanfaatkan area terbuka dengan membangun gazebo sederhana dari bambu atau kayu lokal untuk ruang belajar alternatif. Yang terakhir, papan informasi edukatif. Nah, untuk membuat papan informasi edukatif ini dapat menggunakan papan bekas untuk membuat media pembelajaran interaktif di luar kelas. Lalu yang nomor 3, pengelolaan dan pemeliharaan. Untuk pengelolaan dan pemeliharaan ini perlu menetapkan jadwal perawatan fasilitas secara gotong royong, melibatkan siswa, guru, dan juga masyarakat. Untuk membuat sistem pelaporan kerusakan dan kebutuhan perbaikan yang sederhana dan juga responsif. Yang nomor 4, evaluasi dan pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan melakukan evaluasi yang rutin atas pemanfaatan fasilitas, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, maupun efektivitas pembelajaran, dengan mengumpulkan
masukan dari siswa dan guru untuk pengembangan fasilitas berikutnya. Nah, dukungan standar pengelolaan dari program di atas sejalan dengan standar pengelolaan pendidikan nasional yang menuntut sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan juga mengevaluasi pengelolaan fasilitas secara efektif, efisien, dan juga akuntabel. Dengan pendekatan inovatif berbasis potensi lokal, sekolah ini tetap dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif meskipun dengan keterbatasan sarana. Jadi dari paparan tersebut ya, dari studi kasus yang keempat, pengelolaan fasilitas pendidikan di sekolah terpencil itu harus adaptif, inovatif, dan juga kolaboratif. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan seluruh warga sekolah, fasilitas yang minim dapat diubah menjadi sarana belajar yang inspiratif dan juga efektif dan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Mungkin sekian video tugas UAS mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.